Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yuda Dwi Nugraha, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis, dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Arif Ahmad, dengan NPM akhir 150, dan teman saya, Fahmi Al-Azmi dengan akhir NPM 130. Saya Muhammad Hasan Brilian dengan NPM akhir 142. Saya Muhammad Rizky Putra, NPM akhir 134. Saya Rizky Nur Hasan Sawalan dengan NPM akhir 152. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang analisis, regresi, dan korelasi mengenai pengaruh kualitas pengajaran dosen terhadap kualitas pemahaman akademik mahasiswa manajemen 2024 di Universitas Islam Bandung. Latar belakang yang kita ambil dari materi yang kita sampaikan bahwasanya kualitas pengajaran dosen berperan penting untuk mendorong atau mendukung mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan di lingkungan perguruan tinggi. Dosen yang memiliki atau mampu menyampaikan ilmu dengan jelas, memiliki penguasaan topik, serta memiliki sikap yang profesional akan membantu mahasiswa dalam memahami materi yang ingin disampaikan. Selain itu, pemahaman mahasiswa menjadi tolak ukur apakah mahasiswa dapat menyerap dan menginternalisasi ilmu yang mereka dapatkan. Oleh karena itu penting juga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pengajaran dosen dengan pemahaman akademik mahasiswa. Penelitian ini dikhususkan untuk mahasiswa manajemen 2024 di Universitas Islam Bandung, dengan bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pengajaran dosen dengan pemahaman akademik mahasiswa angkatan 2024 di Universitas Islam Bandung. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan juga tujuan dari analisis ini. Rumusan masalah untuk analisis ini yaitu apakah kualitas pengajaran dosen itu berpengaruh terhadap kualitas pemahaman akademik mahasiswa manajemen angkatan 2024 di Unisba. Lalu tujuan dari analisis ini yaitu seberapa besar pengaruh kualitas pengajaran dosen manajemen Unisba terhadap kualitas pemahaman akademik mahasiswa manajemen angkatan 2024 di Unisba. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan dari analisis ini, saya akan menjelaskan mengenai judul dan hal-hal penting dari analisis ini. Untuk judul dari analisis ini yaitu pengaruh kualitas pengajaran dosen program studi manajemen terhadap kualitas pemahaman akademik mahasiswa program studi manajemen angkatan 2024 di Unisba. Nah, kita di analisis ini mengambil variabel, yaitu dua variabel X dan variabel Y. Untuk masing-masing variabel ini memiliki indikatornya masing-masing. Nah, untuk variabel X ini yaitu kualitas pengajaran dosen yang diambil dari judul analisis ini, dan untuk variabel Y ini yaitu pemahaman akademik mahasiswa yang diambil juga dari judul analisis ini. Nah, untuk indikator variabel X yaitu penjelasan materi, penguasaan topik, antusiasme, keadilan penilaian, dan juga kedisiplinan dosen. Adapun indikator variabel Y yaitu pemahaman materi, partisipasi, ketepatan tugas, IPK, dan manajemen waktu. Untuk di sini kita menggunakan penilaian dengan skala 1 sampai dengan 5 baik variabel Y maupun variabel X. Oke, setelah tadi rekan saya memaparkan mengenai variabel, indikator, hingga skala nilai, selanjutnya saya akan melampirkan pengisian kuesioner sebagai berikut. Nah, jadi ini tuh merupakan bukti bahwa kelompok kami sudah membuat kuesioner yang juga diisi oleh 33 responden, yang dimana 33 responden tersebut merupakan mahasiswa manajemen angkatan 2024 di Unisba, yang merupakan sampel yang kita ambil dari seluruh populasi mahasiswa manajemen di Unisba tahun 2024.
Oke, setelah tadi saya melampirkan mengenai bukti pembuatan kuesioner dan juga pengisian kuesioner yang diisi oleh 33 responden, kemudian saya sekarang akan menampilkan terkait hasil kuesioner yang kami peroleh dari para responden. Nah, ini adalah data yang kami peroleh dari 33 responden, yang dimana ini tuh merupakan poin yang didapat dari pengisian para responden terkait variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian saya akan menampilkan satu lampiran lagi. Nah, ini adalah hasil data yang telah diolah. Hasil data sebelumnya telah diolah menjadi seperti ini, yang dimana menghasilkan beberapa data. Yang pertama itu adalah data sigma X sebesar 601, data sigma Y sebesar 604, data sigma X kuadrat sebesar 11.191, data sigma Y kuadrat sebesar 11.314, dan terakhir data sigma XY sebesar 11.115. Nah, selanjutnya kita akan menghitung regresi linear dengan rumus Y sama dengan A plus B dikali X. Nah, A sama B ini tuh kita ambil dari mana? Nah, kita ambil dari rumus berikut. Sedangkan angka-angka dalam sini tuh kita ambil dari mana? Dari data-data yang sudah diperoleh tadi. Nah, di sini ada data yang diperoleh tadi ya. Nah, setelah itu langsung aja kita masukin angka-angka tersebut ke rumusnya. Dimana seperti ini misalnya sigma X pangkat 2, kita lihat di sini sigma X pangkat 2 masukin di sini. Nah, dan seterusnya. Setelah dihitung kita memperoleh hasil sebesar 79.249 dibagi 8.102, yang ketika di kotret kita memperoleh hasil 9,7814. Nah, sementara untuk yang B sama seperti tadi, kita masukin angka yang di sini ke dalam rumus. Misalnya ini N 33 dikali nilai sigma XY. Sigma XY di sini ada 11.115. Nah, ini ya. Nah, sama juga dengan yang lainnya, teman-teman. Nah, diperoleh hasil 3.791 dibagi 8.102 sama dengan 0,4679. Nah, setelah itu diperoleh, kita masukin ke rumus yang atas ini, dimana Y sama dengan A-nya yang tadi kita peroleh ini 9,7814 ditambah B-nya ini 0,4679. Nah, untuk X-nya kita biarin dulu X. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk interpretasi dari rumus berikut, jadi ketika X atau pengajaran kualitas dosen bernilai 0, maka pemahaman mahasiswa bernilai 9,7814. Nah, untuk kenaikan 1 setiap kualitas dosen itu akan menambah 0,4679 dari pemahaman mahasiswa. Nah, setelah tadi kita menghitung regresi linear, sekarang kita menghitung koefisien korelasi dengan rumus seperti berikut. Nah, setelah kita mengetahui rumus tersebut, kita masukin angka-angka data tadi ke rumus yang ini. Misalnya N 33 dikali sigma XY 11.115. Nah, begitu juga seterusnya dengan yang lain, kita masukin aja data-datanya ke rumus. Nah, setelah kita hitung diperoleh hasil 3.791 dibagi 8, 321,0391. Setelah dihitung kita mendapatkan 0,4555. Kita artinya apa ini? Artinya berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara kualitas pengajaran dosen terhadap pemahaman akademik mahasiswa, yang dimana semakin tinggi kualitas dosen, cenderung pula diikuti oleh pemahaman mahasiswa yang terus menaik. Setelah kita menghitung koefisien korelasi, kita akan menghitung yang namanya koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R besar. R besar ini rumusnya R kecil dikuadratkan dikali 100%, dimana R ini kita sudah dapatkan yaitu 0,45555. Kita masukin 0,4555 dikuadratkan dan dikali 100%. Alhasil kita mendapatkan
20,76%. Artinya 20,76% pemahaman mahasiswa dipengaruhi oleh kualitas dosen. Sementara sisanya sekitar 79,24% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa kualitas pengajaran dosen memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemahaman akademik mahasiswa. Jadi makin bagus dosen ngajarnya, kayak ngejelasin, antusias, adil memberikan nilai, dan disiplin, maka makin baik juga pemahaman akademik mahasiswa terhadap materi kuliah. Sekitar 20,76% pemahaman akademik mahasiswa dipengaruhi langsung oleh kualitas ngajar dosen. Sisanya sekitar 79,24% dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi belajar, lingkungan, cara belajar, dan lain-lainnya. Intinya, cara dosen ngajar memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi mahasiswa paham materi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.